Ada dua jenis ibu di dunia ini. Mereka yang mengandung anak dalam rahimnya sendiri dan mereka yang seperti saya merengkuh anak yang tak diinginkan siapapun lalu menyayangi mereka seolah darah daging sendiri. Tapi kadang nak cinta tak bisa menyembuhkan segalanya. Dan cinta keibuan itulah yang hampir saja membuat saya terbunuh di ranjang saya sendiri suatu malam. Nama saya Sri Mulyani. Tapi semua orang di Kali Asri, Jawa Tengah memanggil saya Bu Mulyani atau ibu yang mengadopsi anak dari panti asuhan Santo Agustinus. Saya sekarang sudah 76 tahun, Nak. Dan setiap kerutan di wajah ini menyimpan cerita. Ada yang tentang kebahagiaan, ada pula tentang luka yang waktu pun tak sanggup hapuskan. Saya masih tinggal di rumah tua di pinggiran Jalan Mapel. Ket temboknya sudah terkelupas, tapi tetap berdiri menantang zaman. Dari beranda, saya bisa melihat sungai besar yang membelah kota kecil ini seperti urat biru. Sungai itu telah menyaksikan segalanya dalam hidup ini. Tawa, tangis juga hari itu di tahun 1992 yang mengubah keluarga kami selamanya. Hari ketika seorang wanita percaya bahwa cinta bisa menyelamatkan anak Manun. Bahkan mereka yang lukanya terlalu dalam hingga Tuhan pun tak mampu menyembuhkannya. Dan kamu yang sedang mendengarkan ini sekarang, sebutkanlah namamu dan dari mana kamu berasal di Indonesia. Tulislah di komentar. Saya ingin tahu seberapa jauh suara nenek tua dari kota kecil Kali Asri ini bisa terdengar. Siapa tahu mungkin ada yang pernah melihat saya, tapi tak pernah tahu rahasia yang saya simpan selama lebih dari 30 tahun. Kali Asri bukan kota besar, Nak. Di sini waktu terasa berjalan lebih lambat. Wilayah pertanian jagung dan kedelai membentang luas dan semua orang saling kenal. Jalan utama kota lebar. Tapi kalau sudah masuk ke kampung-kampung tua seperti tempat saya, jalannya sempit, trotoarnya retak-retak, bikin orang tua seperti saya harus ekstra hati-hati agar tidak terjatuh. Kamu tahu badan ini sudah tak sekuat dulu lagi, Nak. Ada gereja tua, ada alun-alun di tengah kota tempat para lelaki tua bermain dam, dan ada sungai yang jika hujan turun deras bisa meluap dan membawa sebagian rumah di bawahnya pergi bersama arus. Setelah banjir besar tahun 1988 itu, almarhum suami saya Budi Pranoto dan saya memutuskan untuk memperbesar keluarga kami. Kami sudah punya 2 anak kandung, Firdaus Pranoto yang saat itu berusia 17 tahun dan Dewi Pranoto yang berumur 15. Tapi hati saya ini memang selalu lembut, Nak. Saya selalu ingin punya anak lagi dan justru Dewi yang memberikan ide itu. Dia waktu itu mengerjakan proyek sekolah di panti asuhan Santo Agustinus di seberang kota. Dia pulang dengan mata merah karena menangis. Bu, ibu harus lihat anak-anak di sana. Ada yang sudah bertahun-tahun di sana, tapi tak ada yang mau mengadopsi karena mereka dianggap terlalu tua. Semua orang hanya mau bayi. Kata-kata itu terus bergema di kepala saya. Budi, suami saya bukan tipe orang yang mudah tersentuh, tapi dia selalu menghargai keinginan saya. Dia bekerja sebagai pengawas di gudang beras B, orangnya pendiam tapi berhati baik. Saat saya ceritakan ide mengadopsi anak yang lebih tua, dia hanya memandang saya dengan tatapan khasnya sambil mengisap rokok lintingannya di beranda dan berkata, "Kalau itu yang kamu inginkan, Bu, ayo kita lihat anak itu." Pertama kali kami mengunjungi panti asuhan, jantung saya rasanya mau meloncat keluar. Tempat itu bersih, tapi menyedihkan. Anak-anak seharusnya bisa berlari, melompat, tertawa. Tapi di sana semua anak tampak takut untuk sekadar bernapas terlalu keras. Kepala panti, Bu Yuni, perempuan kurus dengan wajah masam seperti baru menghisap jeruk nipis membawa kami ke kantornya. "Ibu ingin anak laki-laki atau perempuan?" tanyanya. "Usia berapa?" "Kami ingin anak yang benar-benar butuh keluarga," jawab saya dengan keberanian yang bahkan saya sendiri tak tahu dari mana datangnya. Anak yang mungkin tidak diinginkan oleh orang lain.
Saat itulah dia menyebutkan nama Arif Wibowo. Ada seorang anak laki-laki usia 9 tahun. Dia di sini sejak umur 5, termasuk yang paling tua di sini. Pintar tapi tertutup. Ibunya pengguna narkoba meninggal karena overdosis. Tak ada yang tahu siapa ayahnya. Saat pertama kali saya melihat Arif, dia sedang duduk sendirian di pojok halaman, memegang buku tua, anak kurus, berambut hitam pendek lurus, dan mata besar yang seolah menelan dunia. Dia tidak tersenyum saat kami diperkenalkan. Dia hanya memandang kami dengan tajam, meneliti seperti hewan kecil yang curiga. Dia jarang bicara, jelas Bu Yuni, tapi dia cerdas, nilainya bagus di sekolah. Dia hanya kesulitan berinteraksi dengan anak-anak lain. Saat itu, hati seorang ibu dalam diri saya sudah memutuskan. Anak itu butuh keluarga, dia butuh saya. Budi Pranoto yang duduk di samping saya menggenggam tangan saya erat. Dia juga merasakannya. Proses adopsi tak pernah mudah. Ada wawancara, kunjungan dari pekerja sosial ke rumah kami, tumpukan dokumen yang tak ada habisnya. Tapi saya sudah bulat tekad. 4 bulan kemudian, Arif Wibowo resmi tinggal bersama kami hanya membawa ransel kecil berisi seluruh hartanya di dunia. Beberapa baju, buku cerita, dan sebuah mobil-mobilan plastik tua. Awalnya dia begitu diam sampai kadang saya lupa dia ada di rumah. Dia tinggal sekamar dengan Firdaus Pranoto yang tentu saja tidak menyukainya. Tapi saya bilang itu hanya sementara sampai kamar belakang kami beres. Saat makan dia jarang bicara, hanya menatap piringnya seolah takut makanannya akan diambil orang. Pelan-pelan saya mencoba mendekatinya. Saya memasak makanan kesukaannya. Saya tahu dia suka sekali spaghetti saus daging. Saya membelikan buku karena itu hal yang paling sering dia lakukan. Saya duduk di sebelahnya saat dia menonton TV di ruang tamu. Tapi awal-awal setiap saya mendekat, dia mengecilkan tubuhnya seperti bersiap disakiti. Hati saya hancur melihatnya begitu. Senyuman pertamanya muncul setelah sebulan tinggal bersama kami. Saya membuat kue coklat kecil dengan lilin di atasnya. Ide kono mungkin, tapi saya ingin menandai hari itu. 1 bulan sejak Arif menjadi bagian keluarga kita, saya bilang. Dia menatap saya dengan mata besarnya yang terkejut. Lalu seulas senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Kecil, ragu-ragu tapi nyata. Budi yang duduk di ujung meja melihatnya juga dan mengedipkan mata pada saya. Malam itu saya pikir segalanya akan baik-baik saja. Kami telah membuat pilihan yang tepat. Arif mulai bersekolah di sekolah dasar lingkungan kami. Bulan-bulan pertama sulit. Dia sering pulang dengan buku catatan robek. Kadang mata lebam atau lutut berdarah. Kenapa ini? Tanya saya cemas. Enggak apa-apa, jawabnya selalu sambil menunduk. Bu Rina, guru kelasnya kemudian bercerita bahwa anak-anak lain suka mengejeknya, memanggilnya anak yatim, anak tak diinginkan. Kalimat-kalimat kejam yang hanya bisa keluar dari mulut anak-anak kejam. Tapi dia enggak melawan, katanya padaku dengan wajah prihatin. Dia diam saja menahan semuanya. Itu tidak normal. Bu Mulyani. Anak-anak lain biasanya menangis, marah, atau cerita ke guru. Dia seperti terputus dari dunia. Seiring waktu, keadaan mulai berubah. Tapi tidak seperti yang saya harapkan. Di rumah Arif tetap diam. Tapi di sekolah gurunya mulai mengeluhkan hal lain. Katanya dia sering meledak marah karena hal kecil. Pensil patah, buku hilang. Kadang dia tiba-tiba menangis tanpa sebab jelas atau melamun lama seperti orang kosong. Saya coba ajak bicara, tapi rasanya seperti bicara ke tembok. Budi, suami saya mulai kehilangan kesabaran. Dia butuh aturan, Bu.
Kamu terlalu memanjakannya, tapi bagaimana saya bisa tidak memanjakannya? Saya melihat wajah kecilnya yang kurus, mata yang seperti menanggung beban terlalu besar untuk anak 9 tahun dan saya hanya ingin membuatnya merasa dicintai, merasa aman. Oh, nak, kalau kamu menikmati kisah ini, jangan lupa bantu saluran cerita Nenek Kakak Ketia. Klik tombol suka dan subscribe supaya tak ketinggalan cerita-cerita kami. Nenek tua ini bahagia sekali tahu masih ada orang yang mau mendengar kisah yang ingin saya bagikan. Sekarang mari lanjutkan karena masih banyak hal yang harus diungkapkan. Ada hal-hal yang tak ingin kita ingat tapi perlu kita ceritakan agar orang lain tak mengalami hal yang sama. Suatu hari setelah hampir setahun tinggal bersama kami, Arif pulang dari sekolah lebih malam dari biasanya. Saat itu hampir malam dan saya sudah cemas bahkan bersiap keluar mencarinya. Saat dia masuk lewat pintu, dagunya terluka cukup parah dan seragamnya robek. Ya ampun, nak, apa yang terjadi? Tanya saya sambil berlari memeriksa lukanya. Untuk pertama kalinya sejak dia datang, dia meledak. Dia melempar tas ranselnya ke lantai dengan begitu keras hingga buku-bukunya berserakan ke seluruh ruang tamu. Mereka bilang, ibu cuma mengadopsiku karena dapat uang dari pemerintah. Mereka bilang, enggak ada yang benar-benar mau anak laki-laki tua seperti aku. Saya terdiam beberapa detik, memandangi anak yang selama ini selalu menahan diri, akhirnya meledakkan amarah yang selama ini dia pendam. Tanpa pikir panjang, saya langsung memeluknya erat. Awalnya tubuhnya kaku seperti papan, tapi perlahan dia melunak dan mulai menangis. Tangisan pilu yang dalam seolah berasal dari dasar jiwanya. Kamu anakku, bisik saya, suara saya bergetar oleh emosi. Anak dari hatiku, enggak ada uang dari pemerintah. Yang ada cuma cinta. Kamu sekarang bagian dari keluarga Pranoto dan enggak akan ada yang bisa ambil kamu dari kami. Malam itu seolah menjadi titik balik seperti ada sesuatu yang pecah di dalam dirinya dan akhirnya membiarkan kami masuk. Dia mulai banyak bicara saat makan malam, cerita soal sekolah, tanya-tanya soal keluarga. Budi Pranoto juga mulai lebih dekat dengannya, mengajarinya memperbaiki barang di rumah, memancing di sungai besar saat akhir pekan. Tapi betapa salahnya saya, nak. Betapa butanya kita saat terlalu ingin percaya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Karena saya tidak tahu bahwa ini baru awal dari sebuah kisah yang akan semakin rumit dan berakhir pada satu malam yang akan mengubah keluarga kami selamanya. Kamu tahu, nak, ada satu hal yang baru saya pahami setelah tua. Cinta itu seperti penutup mata. Ia bisa membuat kita mengabaikan apa yang sudah jelas di depan mata. Tanda-tanda yang dikirim takdir bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bawah atap kita sendiri. Saat Arif Wibowo berusia 11 tahun, dia sudah tinggal bersama kami hampir 2 tahun. Sepertinya segalanya mulai membaik. Dia tumbuh beberapa sentimeter, badannya mulai berisi. Dia bukan lagi anak kurus bermata takut yang datang membawa ransel kecil itu. Di sekolah nilainya lumayan. Tak sebagus saat awal, tapi stabil. Guru-guru tak lagi mengirim surat soal perilaku anehnya. Bahkan dia sudah punya 2 teman di lingkungan sekitar, Reza dan Agus yang kadang main ke rumah. Sekitar saat itu juga anak sulung saya, Firdaus Pranoto, menikah dengan Ratih dan pindah ke Surabaya. Dewi Pranoto juga pergi kuliah keperawatan di Jakarta. Tiba-tiba rumah yang dulu terasa sempit jadi terasa terlalu luas. Saya kadang berpikir mungkin itu yang membuat pikirannya kacau. Melihat saudara-saudaranya pergi, meskipun mereka tak terlalu dekat, mungkin membuat dia merasa ditinggalkan lagi. Hal-hal aneh mulai saya perhatikan. Gunting dari laci dapur mendadak muncul di bawah ranjangnya. Jam dinding yang menghilang beberapa hari lalu tiba-tiba kembali ke tempat semula. Suatu kali, tasbih perak peninggalan ibu saya yang sangat saya sayangi hilang selama seminggu.
Saya mencarinya kemana-mana, bahkan berdoa pada Santo Antonius, pelindung barang hilang. Saat saya sudah menyerah, saya menemukannya tergulung dalam kaos kaki di dasar laci milik Arif. "Kenapa kamu ambil tasbih ibu, nak?" tanya saya mencoba tegas. Dia menatap saya dengan pandangan kosong yang kadang membuat bulu kuduk saya meremang. "Aku gak ambil apa-apa. Mungkin ada orang lain yang naruh di situ." Budi tidak sepenyabar saya. "Jangan bohong, nak. Kalau kamu ambil, harus mengaku kita enggak membesarkan anak untuk jadi pembohong." Itu pertama kalinya saya melihat dia menatap Budi dengan marah, tatapan keras, terlalu dewasa untuk anak usia 11 tahun. Lalu dia pergi ke kamar, membanting pintu dan seharian tak bicara pada kami. Saya juga mulai perhatikan Arif semakin sering mengurung diri. Budi membelikannya game konsol untuk ulang tahun ke-12, menabung berbulan-bulan demi kado itu. Tapi alih-alih main game anak-anak seperti biasa, dia justru berjam-jam mengurung diri bermain game yang saya tak mengerti. Suatu kali saya masuk tiba-tiba membawakan camilan dan layar game itu tampak terlalu kejam. Ada darah di mana-mana. Sesuatu yang mengerikan. Ada darah di layar. Hal-hal mengerikan. Dia langsung mematikan semuanya begitu melihat saya. "Game apa itu, Arif?" Wibo tanya saya sambil meletakkan piring berisi kue di meja kecil. "Bukan apa-apa, Bu. Cuma game petualangan biasa," jawabnya cepat. Saya ceritakan kejadian itu pada Budi Pranoto, tapi dia bilang saya terlalu berlebihan. Anak laki-laki seusia itu memang suka yang begitu. Aksi perkelahian. "Kamu terlalu melindungi dia, Bu. Dia harus belajar jadi laki-laki." Kadang Arif pulang lebih lambat dari biasanya. Katanya dia tinggal belajar di perpustakaan sekolah atau main ke rumah teman. Saya percaya cukup lama. Sampai suatu hari, koordinator sekolah menelepon rumah menanyakan soal Arif yang sudah 3 hari tidak hadir. "Maksud ibu tidak hadir?" "Dia setiap pagi berangkat dengan seragam dan ranselnya." Jawab saya, darah saya terasa membeku. "Bu Mulyani, anak ibu sudah 3 hari tidak datang ke sekolah." Saya pikir dia sedang sakit. Saat dia pulang hari itu seperti biasa saya langsung konfrontasi. Dia menyangkal bilang sekolahnya yang salah catat. Tapi setelah saya tunjukkan surat dari koordinator, dia berubah cerita. "Aku ke sekolah, tapi anak-anak di sana suka ngebully, jadi aku bolos." "Kenapa kamu nggak bilang sama ibu? Ibu bisa bantu bicara ke guru?" "Karena ibu nggak akan ngerti bentaknya suara yang belum pernah saya dengar. Darinya, ibu pikir semua orang sebaik ibu. Semua orang mau bantu dunia enggak seperti itu." Budi yang baru pulang kerja dan mendengar keributan langsung masuk ke ruang tamu. Setelah saya jelaskan, wajahnya memerah karena marah. Untuk pertama kalinya saya melihat suami saya mengangkat tangan ingin memukul Arif. Tapi saya langsung menahan. "Jangan Budi. Memukul enggak akan menyelesaikan apapun. Anak ini butuh batasan." "Sri, kamu gak lihat dia bohong, bolos sekolah? Tuhan tahu apa lagi yang dia lakukan di luar sana." Arif memanfaatkan keributan itu untuk kabur keluar rumah, membanting pintu dengan keras. Dia baru kembali menjelang subuh saat kami sudah menghubungi polisi. Dia masuk tanpa suara, tapi saya masih terjaga di ruang tamu. Saat saya nyalakan lampu, saya terkejut. Bajunya kotor oleh tanah. Ada luka gores di wajahnya dan matanya. Matanya seolah bukan milik anak saya. Pupilnya membesar liar. "Kamu dari mana aja, nak?" tanya saya sambil memegang bahunya. "Kami panik mencarimu." "Cuma keliling," jawabnya tanpa menatap saya. "Aku mau mandi."
Keesokan harinya saat mencuci pakaiannya, saya menemukan korek api dan sebungkus rokok di kantong celananya. Saya menangis seharian diam-diam. Apa yang terjadi pada anak yang begitu saya cintai? Di mana letak kesalahan saya sampai dia menjauh begini? Kami melewati masa yang sangat sulit. Budi merasa kami harus lebih tegas, beri hukuman, cabut hak istimewanya. Tapi saya masih mencoba berbicara mencari tahu apa yang ada di pikirannya. Saya bahkan membawanya ke psikolog di pusat komunitas kelurahan. Tapi dari 3 sesi yang berhasil saya bawa, dia tidak bicara sepatah kata pun. Anak ibu menyimpan banyak kemarahan, kata Dokter Andika setelah pertemuan terakhir. Anak-anak yang pernah ditelantarkan seperti dia sering kesulitan membentuk keterikatan dan rasa percaya. Bisa jadi dia sedang menguji ibu, melihat apakah ibu juga akan meninggalkannya seperti ibu kandungnya dulu. Penjelasan itu masuk akal. Saya pun memutuskan untuk lebih sabar. Menunjukkan bahwa apapun yang dia lakukan, kami adalah keluarganya sekarang dan selamanya. Budi tidak terlalu setuju, tapi akhirnya mengalah. Kamu memang selalu lebih tahu cara hadapi anak-anak, katanya dalam nada seseorang yang tak suka mengaku kalau dia sebenarnya bingung. Sekitar waktu itulah saya mulai melihat perubahan pada tubuh Arif. Usianya 13, memasuki masa remaja, suaranya mulai berat. Jerawat muncul di wajahnya. Tangan dan kakinya tumbuh cepat sampai baju-bajunya mendadak kekecilan. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba dia jadi sangat peduli dengan penampilan. Dulu dia tak pernah peduli pakai apa. Sekarang dia minta baju merek dan sepatu mahal yang bahkan kami nyaris tak sanggup beli lagi naksir anak cewek. Ya, goda Budi suatu sore saat dia masuk dapur dengan rambut penuh gel tersisir rapi. Wajahnya langsung merah padam tapi dia tidak menjawab. Budi Pranoto sempat bercanda suatu hari saat melihat Arif Wibo masuk dapur dengan rambut tersisir rapi penuh gel. Wajahnya langsung merah seperti tomat, tapi dia tak menjawab. Di waktu yang sama, saya mulai memperhatikan majalah-majalah yang saya temukan di bawah kasurnya saat mengganti spray. Majalah bergambar perempuan telanjang jenis yang benar-benar tak senonoh. Awalnya saya terkejut tapi kemudian berpikir mungkin itu normal untuk anak remaja. Namun tetap saja ada yang mengganggu. Ini bukan jenis majalah yang biasanya dimiliki anak remaja. Ini lebih ekstrim kalau kamu mengerti maksud saya. Saya tunjukkan ke Budi. Tapi dia hanya mengangkat bahu. Biarkan saja anak itu, Bu. Anak laki-laki seusianya memang penuh rasa ingin tahu. Lebih baik begitu daripada dia lakukan hal lebih parah di luar. Tapi bukan cuma itu, saya mulai merasa Arif menatap saya dengan cara yang membuat saya tak nyaman. Awalnya saya pikir cuma perasaan saya saja. Usia saya saat itu hampir 50 tahun, rambut mulai beruban. Tubuh ibu yang sudah melahirkan 2 anak. Tidak mungkin ada yang aneh. Mungkin cuma kekhawatiran berlebihan dari perempuan tua yang mulai pikun. Sampai suatu hari saya masuk ke kamar mandi tanpa mengetuk. Pintu belum tertutup rapat dan saya menemukan dia sedang memegang foto lama saya yang ada di bingkai di ruang tamu waktu saya masih muda. Dia begitu terkejut hingga menjatuhkan bingkainya. Kacanya pecah. Kamu ngapain? Arif tanya saya bingung. Enggak apa-apa. Cuma lihat fotonya bagus, katanya buru-buru, lalu lari keluar sambil mendorong tubuh saya. Saya berdiri kaku, merasakan dingin menjalar di punggung. Saya tak bisa menjelaskan perasaan itu. Ada yang tidak normal, ada yang salah, tapi saya bahkan tak sanggup mengakuinya pada diri sendiri. Saat Arif berusia 14 tahun, semuanya makin memburuk. Dia hampir tak pernah di rumah. Berangkat pagi-pagi, katanya ke sekolah, tapi kenyataannya jarang masuk. Pulangnya malam, kadang berbau rokok, kadang dengan tatapan kosong, hilang arah.
Saya dan Budi bertengkar hampir setiap malam karena hal ini. Suami saya ingin aturan yang lebih ketat, bahkan sempat ingin mengirimnya kembali ke panti asuhan Santo Agustinus. Saya sangat terpukul. Dia anak kita sekarang, Budi. Kita enggak bisa kembalikan anak seperti mengembalikan barang cacat. Tapi kamu enggak lihat dia makin rusak? Dia tak hormati kita, tak patuhi aturan rumah. Harus sejauh apa lagi sebelum kamu sadar kalau ini sudah di luar kendali? Dalam hati saya tahu dia benar, tapi hati seorang ibu menolak. Saya sudah berjanji pada anak itu bahwa saya tidak akan meninggalkannya. Dia anak saya selamanya. Bagaimana saya bisa mengingkari janji itu? Saat itulah uang mulai menghilang. Awalnya Rp50.000 dari dompet Budi yang dia kira sudah terpakai. Lalu Rp100.000 dari amplop belanja dapur saya. Sampai akhirnya uang pensiun Bu Siti kakak ipar saya yang saya simpan setiap bulan hilang dari laci lemari. Tak ada alasan lagi untuk menyangkal. Saya langsung konfrontasi Arif sore itu ketika dia pulang. Saat itu sudah tahun 1994, usianya 15 tahun dan anak kurus yang dulu saya peluk dengan penuh cinta telah berubah menjadi remaja tinggi kuat dengan tatapan yang berganti antara kosong dan menantang. Kamu yang ambil uang pensiun Tante Siti? Ya, tanya saya langsung tanpa basa-basi. Uang apa? Jawabnya sambil melempar tas ke sofa dan langsung menuju kulkas. Kamu tahu uang apa yang ibu maksud? R000000 di laci ibu. Uangnya Tante Siti. Dia berbalik sambil membuka kaleng soda. Dan untuk pertama kalinya saya melihat senyumannya membuat saya takut. Senyuman dingin menghina. Kalau aku yang ambil, emang kenapa? Saya terdiam beberapa detik. Itu bukan Arif saya. Itu bukan anak yang saya rawat dengan cinta selama 6 tahun. Itu orang asing yang memakai tubuh anak saya. Kenapa kamu begini, Nak? Kalau butuh uang, tinggal bilang. Kita memang enggak punya banyak, tapi pasti bisa dicari jalan. Aku bukan anakmu, jawabnya dingin seperti orang dewasa. Enggak pernah jadi. Kamu sendiri yang mengarang cerita keluarga palsu ini di kepalamu. Kata-katanya terasa seperti pisau menancap di dada. Lutut saya lemas. Saya harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Air mata langsung mengalir tanpa bisa saya tahan. Jangan bicara seperti itu, Arif Wibowo. Ibu sayang kamu seperti anak kandung. Sejak hari pertama dengan cinta dia tertawa. Tawa aneh yang tak seperti miliknya. Cinta itu enggak ada, Bu. Orang cuma saling manfaatin satu sama lain. Kayak Ibu dan Budi Pranoto manfaatin aku supaya kelihatan jadi orang baik, penyelamat anak yatim. Dia lewat begitu saja, masuk ke kamarnya dan meninggalkan saya di sana, hancur karena kata-katanya. Apa yang terjadi padanya? Apa kesalahan saya? Di mana anak manis yang meski penuh luka masih pernah menunjukkan kasih sayang, rasa terima kasih. Hari itu saya menangis seperti belum pernah menangis sebelumnya. Budi pulang kerja dan menemukan saya seperti itu. Hanya dengan melihat wajah saya, dia langsung tahu sesuatu yang serius telah terjadi. Setelah saya ceritakan semuanya, dia terdiam lama, duduk di beranda, merokok satu batang demi satu batang. Saat akhirnya dia bicara, suaranya terdengar sangat lelah. Dia butuh bantuan profesional, Sri. Bantuan yang kita enggak sanggup berikan. Mungkin kita harus cari lembaga khusus. Tidak, teriak saya putus asa. Kita enggak boleh meninggalkannya. Dia cuma bingung. Dia sedang tersesat. Ini masa remaja, nanti juga lewat. Budi menggeleng pelan dengan ekspresi orang yang tahu lebih banyak dari yang ia ucapkan. Suami saya memang bukan orang banyak bicara, tapi dia selalu memperhatikan dengan dalam.
Ada yang salah dengan dia, Sri? Bukan sekadar remaja, bukan cuma karena pernah ditelantarkan. Ada sesuatu yang rusak di dalam anak itu. Sesuatu yang mungkin bahkan cinta kita gak bisa sembuhkan. Malam itu saya tak bisa tidur. Saya berbaring memikirkan semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Tanda-tanda kecil yang saya abaikan. Perubahan sikap, tatapan aneh, kebohongan yang makin besar. Apakah Budi benar? Apakah ada sesuatu dalam diri Arif yang melampaui apa yang bisa kami pahami atau bantu? Yang tidak saya tahu adalah bahwa dalam beberapa minggu saya akan mendapatkan jawabannya. Jawaban terburuk yang bisa dibayangkan. Jawaban yang datang di malam yang akan mengubah segalanya. Malam yang akan menghancurkan keluarga kami dengan cara yang tak bisa diperbaiki. Kamu tahu, Nak, ada pepatah lama. Kita baru benar-benar mengenal seseorang kalau sudah tinggal serumah dengannya. Dan itulah yang terjadi dengan Arif. Semakin lama dia di rumah kami, semakin saya merasa seolah ada orang asing yang tinggal bersama kami, bukan anak saya. Di musim hujan tahun 1994, segalanya makin aneh. Arif sudah berumur 15. Tubuhnya tubuh lelaki dewasa, suaranya berat, tapi kepalanya milik orang yang tak saya kenal. Ada hari-hari ketika dia pulang sebagai anak yang saya kenal dulu di panti. Dia meminta restu saya, membantu Budi memperbaiki selokan, mengerjakan PR sekolah. Di momen-momen itu, hati saya dipenuhi harapan. Saya pikir semuanya akan membaik bahwa ini cuma fase sulit, tapi ada juga hari-hari lain. Ya Tuhan, bagaimana saya menjelaskannya? Seolah dia menjadi orang lain. Pulang dengan mata merah, cara jalan yang aneh, wajah tertutup, langsung masuk kamar dan mengunci diri berjam-jam. Jika saya atau Budi mencoba bicara, dia langsung meledat, membanting pintu, merusak barang. Pernah sekali dia melempar piring makan ke dinding hanya karena saya minta volumenya dikecilkan. "Kenapa kamu jadi seperti ini, Nak?" tanya saya sambil menangis, membersihkan serpihan kaca dan makanan yang berceceran. "Enggak akan kamu ngerti," jawabnya selalu dengan tatapan kosong yang membuat saya merinding. Saat itulah saya mulai memperhatikan bekas luka di lengannya. Awalnya saya pikir dia berkelahi di jalan. Tuhan tahu dia memang sering terlibat masalah di lingkungan. Tapi suatu hari saya masuk kamarnya tanpa mengetuk untuk meletakkan baju bersih dan saya melihatnya sedang menyuntikkan sesuatu ke lengannya sendiri. Saya terdiam membeku di ambang pintu. Tumpukan kaos di tangan saya jatuh ke lantai. Dia menoleh, mata membelalak karena kaget lalu berubah jadi marah. "Keluar dari sini," teriaknya sambil melompat dari ranjang. Saya lari ke kamar sendiri, mengunci pintu dan langsung menelepon Budi Pranoto di tempat kerja. Budi Pranoto langsung meninggalkan semua pekerjaannya dan pulang saat itu juga. Tapi saat ia tiba, Arif Wibowo sudah pergi membawa ranselnya. Kami duduk di dapur, diam, tak tahu harus berbuat apa. "Kita harus kirim dia ke rehabilitasi, Sri," kata Budi mengusap wajahnya yang letih. "Ini sudah di luar batas. Dia pakai narkoba di dalam rumah kita sendiri." Saya masih mencoba membelanya. Mungkin itu hanya obat flu atau vitamin atau apapun asal bukan apa yang sebenarnya saya tahu itu. Tapi jauh di lubuk hati saya sudah paham. Anak angkat saya, anak yang dulu saya janjikan akan saya lindungi dan cintai telah menjadi pecandu. 2 hari kemudian Arif kembali. Dia terlihat seperti mayat hidup kurus. Lingkar hitam dalam di bawah matanya. Tubuh gemetar kedinginan. Padahal malam itu musim panas. Budi langsung memegang lengannya, mendudukkannya di meja makan. Untuk pertama kalinya saya melihat suami saya menangis saat bicara. "Lihat apa yang kamu lakukan pada dirimu, Nak."
Lihat apa yang kamu lakukan pada ibumu. Dia enggak bisa tidur, enggak bisa makan. Setiap hari duduk di jendela menunggu kamu pulang. Untuk sesaat, sorot mata Arif seperti berubah. Ada bayangan rasa bersalah, mungkin juga malu, tapi cepat sekali hilang. Kalian enggak ngerti, gumamnya. Enggak ada yang ngerti. Lalu jelaskan supaya kami bisa ngerti. Pinta saya menggenggam tangannya. Dingin seperti es, jari-jarinya luka, kukunya kotor. Apa yang terjadi padamu, nak? Sejak kapan? Kenapa? Dia diam lama menunduk. Sampai akhirnya ia bicara dengan suara sangat pelan, nyaris berbisik, "Kalian pikir kalian tahu siapa aku? Tapi sebenarnya enggak. Enggak ada yang tahu. Kalau begitu jelaskan." Desak Budi. "Kami keluargamu. Kami ingin bantu." Arif menatap kami dan apa yang saya lihat di matanya membuat saya takut. Campuran antara kemarahan dan sesuatu yang tampak seperti kenikmatan melihat kami menderita. Lalu dia tertawa. Tawa dingin yang akhir-akhir ini sering dia keluarkan. Ini bukan keluarga. Ini cuma kesepakatan yang menguntungkan dua pihak. Kalian mau anak pengganti setelah yang lain pergi dan aku butuh atap. Kata-kata itu seperti tusukan ke dada. Saya tahu itu tidak benar. Kami mencintainya seperti anak kandung. Tapi tetap saja mendengarnya menyakitkan. Itu enggak benar. Jawab Budi dengan suara lebih tegas. Kamu anak kami, justru karena itu kami akan cari bantuan untukmu. Besok aku akan bawa kamu ke tempat yang bisa bantu pecandu. Aku enggak akan kemana-mana, teriak Arif bangkit dari kursi begitu keras sampai kursinya jatuh. Kalian enggak bisa ngatur aku. Kalian bukan orang tuaku. Dan dia pergi membanting pintu depan begitu keras sampai bingkai foto di dinding jatuh ke lantai. Budi berlari mengejarnya, tapi Arif sudah lenyap ke dalam gelap malam. Malam itu kami memutuskan kalau dia kembali, kami akan komitmenkan dia secara paksa ke pusat rehabilitasi. Kami sudah tak punya pilihan lain, tapi dia tidak kembali keesokan harinya. Bahkan tidak juga 2 hari berikutnya, seminggu penuh berlalu tanpa kabar. Kami mencarinya kemana-mana, rumah sakit, kantor polisi, rumah teman-temannya yang sedikit itu tak ada seorang pun yang tahu. Bahkan anak-anak jalanan yang tinggal di bawah jembatan hanya bilang pernah melihatnya. Tapi itu pun sudah beberapa hari yang lalu. Itu adalah salah satu masa terburuk dalam hidup saya. Rasa bersalah memakan saya dari dalam. Di mana saya salah, apa yang bisa saya lakukan lain? Kenapa saya tak melihat tanda-tandanya lebih awal? Setiap malam tanpa kabar adalah siksaan. Membayangkan anak saya di jalanan, kedinginan, lapar, hancur oleh racun yang menghancurkan tubuhnya dari dalam. Itu bukan salahmu, Sri. Budi mencoba menenangkan saya, tapi saya bisa lihat penderitaan yang sama di matanya. Kita sudah lakukan yang terbaik. Hampir 2 minggu kemudian saat makan malam terdengar ketukan di pintu. Saat Budi membukanya, di sanalah dia Arif. Tapi bukan Arif yang sama. Dalam 2 minggu itu, dia seperti menua bertahun-tahun. Tubuhnya lebih kurus, ada luka jelek di alisnya, bajunya kotor dan robek. Tapi yang paling mengerikan adalah matanya kosong, kaca tersesat. "Nak," saya berteriak berlari memeluknya. Dia nyaris tak bisa berdiri. "Apa yang mereka lakukan padamu?" Dia tidak menjawab. Hanya jatuh ke pelukanku, berat seperti timah. Budi Pranoto membantuku membawanya masuk. Kami membaringkannya di sofa. Tubuhnya panas membara karena demam, menggigil tak terkendali. Aku ingin memanggil ambulans, tapi Budi Pranoto merasa lebih baik. Tidak. Kalau mereka tahu dia pakai narkoba, bisa-bisa dipanggil polisi Indonesia.
situasi bisa makin rumit. Kita rawat dia sendiri di rumah. Malam itu aku tidak beranjak dari sisi Arif Wibowo, bergantian mengompres keningnya, menyuapinya air, memegangi tubuhnya saat dia muntah semua yang masuk ke perutnya. Menjelang subuh, saat demamnya mencapai puncak, ia mulai mengigau, memanggil ibu kandungnya, berteriak meminta seseorang berhenti memukulnya, menangis seperti anak kecil. Di sanalah dalam kegilaan itu aku mulai menyusun kepingan yang selama ini tak kami ketahui. Masa lalunya trauma-trauma yang begitu dalam hingga tak mungkin disembuhkan hanya dengan cinta. Ia menyebut nama-nama yang tak pernah diucapkannya sebelumnya, membicarakan hal-hal yang pernah ia alami, yang pernah ia derita. Hatiku sebagai ibu terasa diremas-remas. Betapa besar beban yang sudah ditanggung anak ini di usia semuda itu. Pagi harinya, demamnya sedikit mereda. Ia terbangun, menatap bingung sekeliling, lalu melihatku duduk di kursi di sampingnya. "Bu," panggilnya dengan suara lirih seperti anak 9 tahun yang dulu datang ke rumah kami dengan ransel kecil. "Ibu masih di sini." "Aku di sini, Nak," jawabku sambil menggenggam tangannya. "Ibu enggak akan ninggalin kamu." Sejenak aku melihat setetes air mata jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tampak seperti Arif Wibowo yang dulu ku kenal, bukan sosok asing yang selama ini menguasai tubuhnya. "Maaf, Bu," bisiknya, "aku enggak bermaksud nyakitin Ibu. Aku enggak ingin seperti ini. Ibu tahu, Nak. Tapi sekarang kita akan bantu kamu. Semuanya akan baik-baik saja. Betapa salahnya aku, sayang. Karena aku tidak tahu bahwa momen penyesalan itu hanyalah jeda sebelum badai yang akan datang. Badai yang akan mengubah hidup kami selamanya." Hari-hari berikutnya, kami merawat Arif Wibowo di rumah. Gejala-gejala putus zat sangat mengerikan. Ia berkeringat dingin, tubuhnya kejang-kejang, muntah terus-menerus, bahkan sempat kejang hebat. Budi Pranoto ingin membawanya ke rumah sakit jiwa, tapi aku takut ia malah dikirim ke lembaga sosial pemerintah yang lebih buruk dari kondisi kami saat itu. Maka kami merawatnya sendiri bergantian, tak pernah meninggalkannya sedetik pun. Perlahan-lahan, ia mulai membaik. Wajahnya kembali berwarna, nafsu makannya pulih, tremornya berkurang. Seiring membaiknya tubuhnya, sikapnya pun berubah. Ia tampak seperti Arif Wibowo yang dulu sopan, bahkan penuh kasih. Ia meminta maaf atas semua yang telah dilakukannya. Berterima kasih karena telah dirawat, berjanji akan berubah, tak akan menyentuh narkoba lagi, tak akan mencuri lagi. Dan kami bodohnya percaya padanya. Budi Pranoto bahkan mengambil cuti kerja selama seminggu penuh untuk memastikan dia tidak keluar rumah sendirian, tidak kembali ke jalan yang sama. Tapi pada akhirnya dia harus kembali bekerja. Hidup tidak berhenti hanya karena kita punya masalah, bukan? Tagihan terus datang, makan malam harus dimasak, sewa rumah harus dibayar. Awal bulan Oktober, segalanya tampak mulai membaik. Arif Wibowo kembali ke SMA, pulang tepat waktu, mengerjakan tugas-tugasnya, bahkan mulai membantu di rumah. Ia memotong rumput rumah tetangga untuk mendapat uang saku, mencuci piring tanpa disuruh. Kami bahkan sudah berencana mendaftarkannya ke kursus vokasi tahun depan supaya ia punya keahlian. Suatu malam kami bertiga sedang makan malam bersama. Sesuatu yang sudah lama tidak kami lakukan. Tiba-tiba Arif Wibowo menatapku dengan mata besar yang kini bersih dari narkoba dan berkata sesuatu yang takkan pernah kulupakan. "Bu, Ibu selalu ingin tahu kenapa aku mulai pakai narkoba, kan?" Aku dan Budi Pranoto langsung menegang. Itu topik yang selama ini kami hindari. Takut membangkitkan kenangan buruk. Takut membangkitkan Arif Wibowo yang dulu menakutkan kami. "Hanya kalau kamu ingin bercerita, Nak," jawabku pelan. "Aku mau."
Aku pikir kalian pantas tahu. Ia menarik napas panjang. Itu karena ibuku yang sebenarnya. Bukan yang katanya meninggal karena overdosis waktu aku kecil. Itu bohong yang diceritain panti asuhan Santo Agustinus. Ibuku ninggalin aku waktu aku umur 4 tahun. Dia meninggalkanku di depan gereja Katolik St. Maria hanya dengan secarik surat. Sampai hari ini aku tidak pernah tahu alasannya. Hatiku tercekat mendengarnya bertahun-tahun berlalu dan aku tak pernah berhasil membuatnya bicara tentang masa lalunya. Setelah itu lanjut Arif Wibowo. Aku dipindah-pindahkan dari satu keluarga ke keluarga lain, dari satu panti asuhan ke panti lainnya. Di salah satunya ada seorang pegawai. Ia terdiam, menelan ludah dengan susah payah. Dia melakukan hal-hal buruk ke anak-anak di sana. Budi Pranoto meletakkan garpunya. Wajahnya memerah karena marah. Aku pun merasa mual. Tenggorokanku kering. Itulah kenapa waktu kalian adopsi aku enggak bisa percaya. Aku enggak percaya ada orang yang benar-benar mau sayang dan rawat aku tanpa mengharapkan sesuatu. Ia menyeka air matanya dengan punggung tangan. Lalu di sekolah aku kenalan sama kakak-kakak kelas. Mereka kasih barang itu katanya bisa ngilangin rasa sakit. Dan memang untuk sementara berhasil. Waktu aku tinggi, aku enggak ingat apa-apa, enggak ngerasa apa-apa. Aku berdiri dari kursi, mengitari meja, dan memeluk anakku dengan sekuat tenaga. Budi Pranoto ikut mendekat, meletakkan tangan di pundaknya. Untuk pertama kalinya, kami merasa berhasil menembus tembok itu mencapai Arif Wibowo yang sesungguhnya. Anak yang terluka yang sangat butuh cinta, tapi tak tahu bagaimana menerimanya. Semuanya akan baik-baik saja sekarang, Nak. Janjiku sambil mencium kepalanya. Kita akan lewati ini bersama sebagai keluarga. Malam itu, aku berbaring di samping Budi Pranoto dengan hati penuh harapan. Akhirnya kami tahu apa yang terjadi dengan anak kami. Akhirnya kami bisa benar-benar menolongnya. Aku rasa semuanya akan membaik sekarang, kataku sambil mematikan lampu. Budi Pranoto terdiam cukup lama lalu menghela napas. Semoga, Bu Mulyani. Tapi aku gak yakin ada sesuatu di matanya yang masih bikin aku khawatir. Itu trauma Budi. Anak itu ngalamin hal-hal yang bahkan kita enggak bisa bayangkan. Tapi dia akan sembuh pelan-pelan. Aku menyandarkan kepala di dadanya dan akhirnya tertidur. Perasaan damai yang sudah lama tak kurasakan. Tapi aku tidak tahu itu akan jadi malam terakhir kami merasakan kedamaian di rumah itu. Karena kurang dari seminggu kemudian sesuatu terjadi. Sesuatu yang bahkan dalam mimpi terburukku pun tak pernah kubayangkan bisa terjadi di bawah atap rumahku sendiri. Itu akhir Oktober 1994, hari Kamis yang dimulai seperti biasanya. Hari itu panas lembab, ciri khas cuaca kali Asri yang menandakan hujan besar akan datang. Arif Wibowo berangkat ke SMA pagi itu, pulang tepat waktu, bahkan makan malam bersama kami. Kami makan nasi, tahu tempe, dan semur ayam yang kubuat. Dia memang pendiam, tapi itu bukan hal baru. Sejak pembicaraan kami tentang masa lalunya, kadang ia tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat makan, Budi Pranoto bilang bahwa besok ia harus berangkat lebih pagi karena ada pengiriman besar ke gudang beras Bulog. Dan sebagai supervisor, ia harus datang lebih dulu. Aku masih ingat tatapan aneh yang diberikan Arif Wibowo kepada ayah angkatnya waktu itu, tapi aku tak menganggapnya penting. Setelah makan malam, Arif Wibowo bilang ia akan ke kamarnya untuk belajar menghadapi ujian. Budi Pranoto tetap di ruang tamu menonton berita. Aku membersihkan dapur dan masuk ke kamar mandi. Rutinitas seperti biasa. Tak ada yang aneh malam itu. Sekitar jam 10 malam, Budi Pranoto masuk kamar.
Ia lelah dan langsung tertidur. Aku masih terjaga sebentar. Berdoa dengan tasbih Katolik seperti yang lakukan setiap malam. Bersyukur karena semuanya tampak mulai membaik. Aku tertidur dengan suara hujan deras di luar. Petir dan angin kencang membuat malam itu sempurna untuk meringkuk di balik selimut. Bersyukur karena masih punya atap untuk berteduh. Aku tak tahu pasti pukul berapa aku terbangun. Mungkin jam atau dini hari. Hujan sudah reda tapi udara tetap lembab dan berat. Aku membuka mata dengan perasaan aneh, seolah ada yang sedang memperhatikanku. Kamu tahu perasaan dingin yang merayap di belakang lehermu ketika sesuatu terasa salah? Awalnya kupikir itu hanya perasaan. Mungkin aku baru saja terbangun dari mimpi buruk yang tak kuingat. Tapi lalu aku melihat bayangan bergerak di dalam kamar. Terkejut. Aku mengira pencuri yang masuk lewat jendela. Aku hampir berteriak untuk membangunkan Budi. Tapi bayangan itu mendekat ke tempat tidur dan saat itu juga jantungku hampir berhenti. Itu adalah Arif. Dia berdiri di samping tempat tidurku, menatapku dengan cara yang tak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Itu bukanlah tatapan seorang anak. Itu adalah tatapan orang asing. Seseorang yang tidak kukenal. Dingin, kosong, namun terlalu intens. Arif, panggilku pelan, bingung. Ada apa, Nak? Kamu sakit? Tapi dia tidak menjawab. Dia terus menatapku dengan cara yang membekukan jiwaku. Saat itulah aku sadar dia tidak mengenakan baju, hanya celana pendek. Dan ketika mataku mulai menyesuaikan diri dengan gelapnya kamar, aku melihat sesuatu yang membuat napasku terhenti. Dia terangsang dengan cara yang tak sepantasnya dilihat seorang ibu dari anaknya sendiri. "Kamu sedang apa?" tanyaku dengan suara gemetar karena ketakutan. Aku mencoba duduk untuk menjauh, tapi dengan gerakan cepat dia menutup mulutku dengan tangannya, mencegahku berteriak. "Jangan bangunkan Budi," bisiknya sambil mendekat. Aku tak mau menyakitinya. Teror yang kurasakan saat itu tak bisa digambarkan dengan kata-kata. Itu adalah anakku, anak lelaki yang telah kubesarkan dengan penuh cinta yang kuanji akan kulindungi. Dan di hadapanku, dia berubah menjadi binatang buas yang siap menerkam ibunya sendiri. Aku berusaha melawan, mencoba mendorongnya, tapi Arif jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Dalam satu gerakan, dia naik ke tempat tidur dan menindih tubuhku. Tubuhnya menekanku hingga tak bisa bergerak. Tangannya menekan mulutku sampai aku nyaris kehabisan napas. "Aku selalu ingin melakukan ini," bisiknya di telingaku. Kata-kata yang membuatku ingin muntah. "Sejak pertama kali aku datang ke rumah ini, kamu tak pernah sadar bagaimana aku menatapmu mengikuti kemanapun kamu pergi." Air mataku mengalir deras saat aku berusaha sekuat tenaga membangunkan Budi yang tidur di sisi lain ranjang. Tapi suamiku selalu tidur sangat lelap, sulit sekali terbangun. Dalam pandangan mataku yang ketakutan, aku memohon pada Arif agar berhenti agar kembali menjadi anak laki-laki yang kukenal dan kucintai. Sesaat aku melihat keraguan dalam matanya, seberkas kebingungan seperti ia kembali sadar. Tapi kemudian tatapan kosong itu kembali muncul. Dia mulai menarik selimut yang menutupi tubuhku. Dan saat itulah Budi akhirnya terbangun. Mungkin karena gerakan di tempat tidur, mungkin karena naluri seorang ayah. Aku tidak tahu. Yang ku tahu hanya tiba-tiba ku dengar suara suamiku. Pada awalnya bingung lalu berubah menjadi ketakutan yang belum pernah ku dengar sebelumnya. "Apa ini?" teriak Budi duduk dengan loncatan panik di tempat tidur. Arif menoleh terkejut, tapi dia tidak bergerak dariku. Seolah ada sesuatu dalam dirinya yang benar-benar patah. Seolah sisa-sisa kemanusiaan terakhir dalam dirinya telah hilang. Menjauh dari dia,
Teriak Budi melompat dan menubruk Arif dengan kekuatan yang tak kusangka masih ia miliki di usia 55 tahun. Mereka berdua jatuh ke lantai dengan bunyi bantingan keras. Lampu tidur dari meja kecil ikut terlempar. Ku dengar teriakan, suara benda pecah dan perkelahian sengit dengan tangan gemetar. Aku menyalakan lampu kamar dan kulihat pemandangan yang tak akan pernah bisa kuhapus dari ingatanku. Budi dan Arif bergulat di lantai. Suamiku mencoba menahan lengan anak kami yang mengamuk seperti hewan liar. Telepon polisi. Teriak Budi padaku sambil mencoba mengendalikan Arif. Cepat, Sri, panggil polisi. Tapi aku membeku dalam keterkejutan, tak bisa percaya dengan apa yang sedang terjadi. Bagaimana kami bisa sampai di titik ini? Bagaimana anak yang telah kujanjikan akan kulindungi bisa berubah menjadi monster seperti itu? Dalam satu gerakan mendadak, Arif berhasil melepaskan diri dari Budi. Kulihat anakku mengambil sesuatu dari lantai, lampu tidur yang pecah, dan sebelum sempat aku berteriak memperingatkan, dia menghantam kepala suamiku dengan sekuat tenaga. Budi terhuyung ke belakang, darah menetes dari dahinya. Dia belum pingsan, tapi terlalu lemas untuk bereaksi. Arif berdiri menatap ayahnya, lalu aku dengan senyum yang tak tampak seperti senyum manusia. Lihat apa yang kamu buat aku lakukan, katanya sambil menunjuk ke arah Budi yang terbaring berdarah di lantai. Kalau kamu tetap diam, semua ini tidak akan terjadi. Suara itu bukan suara Arif yang kukenal. Itu suara seseorang atau sesuatu yang telah merasuki dirinya. Saat itulah naluri yang tak pernah kuadari muncul dalam diriku. Aku melompat dari tempat tidur, lari melewati Arif dan berhasil keluar ke lorong. Tolong, teriakku sambil berlari ke arah pintu depan. Tolong! Siapapun! Arif mengejarku, tapi dia tersandung furnitur di ruang tamu yang gelap. Aku berhasil mencapai pintu, membuka kunci dengan jari-jari yang gemetar, dan berlari ke jalan masih dengan pakaian tidur. Malam itu dingin dan lembab setelah hujan, tapi aku tak merasakan apapun. Aku hanya berlari seperti belum pernah kulakukan, sambil berteriak minta tolong. Adalah Pak Salim, tetangga kami dari seberang jalan yang pertama keluar. Lalu Bu Mira dari rumah sebelah. Tak lama kemudian, setengah lusin tetangga sudah berkumpul di jalan, bingung dan ketakutan melihat seorang perempuan dalam daster berteriak putus asa di tengah malam. Anakku, suamiku, tolong telepon polisi. Pak Salim dan putra sulungnya, seorang pemuda kuat yang bekerja sebagai satpam segera berlari ke rumah kami. Ternyata Arif telah kabur melompati pagar belakang. Kami baru tahu kemudian bahwa Budi duduk di sofa ruang tamu, memegangi kain di dahi yang berdarah, wajahnya pucat dan gemetar. Polisi Indonesia tiba hampir setengah jam kemudian. Di kota kecil seperti Kali Asri semuanya memang berjalan lambat. Komisaris Hendra sudah mengenal keluarga kami selama bertahun-tahun. Dia tak percaya ketika kami menceritakan apa yang terjadi. Apa ibu yakin? Sri Arif anak yang pendiam itu. Bagaimana menjelaskan pada seseorang bahwa anak yang telah kau besarkan selama 6 tahun mencoba? Aku bahkan tak bisa mengucapkannya. Bagaimana mengakui bahwa anak yang semua orang lihat sebagai pemalu dan sopan ternyata menyimpan sisi gelap yang bahkan kami yang tinggal serumah dengannya tidak sepenuhnya tahu. Seluruh kota dicari, tapi Arif menghilang tanpa jejak. Budi dibawa ke rumah sakit Kali Asri, diberi beberapa jahitan di dahinya dan resep penenang untuk kami berdua. Saat kami kembali ke rumah pagi harinya, kondisinya seperti habis dilanda badai. Furnitur rusak, pecahan kaca di mana-mana. Noda darah di karpet kamar. Tapi yang terburuk bukan kekacauan fisik. Yang terburuk adalah perasaan bahwa sesuatu telah hancur dan tak bisa diperbaiki. Keluarga kami, rasa percaya kami, rasa aman kami. Selama beberapa hari aku tak bisa tidur.
Setiap suara di malam hari membuatku meloncat dari tempat tidur. Takut dia kembali. Budi, suamiku yang selalu tegar juga hancur. Bukan hanya karena luka di kepalanya, tapi luka di jiwanya, perasaan bahwa kami gagal sebagai orang tua, bahwa kami tak mampu melihat keburukan yang tumbuh di bawah atap kami sendiri. 3 hari berlalu tanpa kabar sampai suatu sore telepon berdering. Itu Komisaris Hendra. "Bu Sri, kami menemukan Arif." Jantungku berdetak kencang. Sesaat naluri seorang ibu yang tak pernah sepenuhnya mati mengambil alih. Yang terpikir hanya apakah dia baik-baik saja, apakah dia terluka? Di mana, bagaimana keadaannya? Ada keheningan di ujung sana, lalu suara berat sang komisaris. "Dia hidup tapi tidak dalam keadaan baik, Bu Sri. Kami menemukannya di sebuah rumah kosong dekat stasiun kereta. Dia memakai banyak obat-obatan. Sepertinya mencoba mengakhiri hidupnya." Dunia seperti berhenti sejenak. Meski semua telah terjadi, dia tetap anakku. Anak yang telah kujanjikan tak akan pernah kutinggalkan. "Kami bawa dia ke rumah sakit Yogyakarta dulu," lanjut sang komisaris. "Lalu dia akan dipindahkan ke rumah sakit jiwa Surabaya. Para dokter yakin bahwa Arif mengalami gangguan kejiwaan serius lebih dari sekadar ketergantungan zat. Aku bahkan tak tahu bagaimana aku menyelesaikan panggilan telepon itu atau bagaimana aku menyampaikan semuanya kepada Budi. Yang kuingat hanyalah sore itu juga kami pergi menjenguk Arif di rumah sakit. Dia diborgol keranjang dibius. Matanya setengah tertutup. Dia tampak tak mengenali kami. Atau mungkin dia pura-pura. Aku ingat saat ku genggam tangannya dingin dan tak bernyawa. Dan aku menangis sampai air mataku habis. "Kenapa nak?" tanyaku. Meskipun aku tahu takkan ada jawaban. "Kenapa?" Keesokan harinya dia dipindahkan ke rumah sakit jiwa Surabaya. Kami mendapat izin untuk menjenguknya seminggu kemudian. Tempat itu menyedihkan. Dinding putihnya mengelupas. Dipenuhi orang-orang bermata kosong yang berjalan mondar-mandir di lorong-lorong. Seorang dokter menyambut kami sebelum kunjungan. Pria muda dengan lingkaran gelap di bawah mata dan rambut yang mulai menipis. "Anak Anda memiliki kondisi yang kompleks," jelasnya sambil membuka berkas. "Skizofrenia, gangguan kepribadian antisosial. Selain ketergantungan obat, kemungkinan besar dia sudah membawa kondisi ini sejak sebelum diadopsi. Hanya saja gejalanya berkembang perlahan dan diperparah oleh penggunaan zat. Aku hanya diam mencoba menyerap kata-kata sulit itu. Kata-kata yang mencoba menjelaskan bagaimana anak kami berubah menjadi orang asing di depan mata kami sendiri. Apakah dia ingat apa yang dia lakukan?" tanya Budi. Suaranya berat. Dokter itu merapikan kacamatanya. Ya dan tidak. Dia bergantian antara momen kesadaran di mana dia tampak menyesal dengan momen lain di mana dia menyangkal segalanya bahkan mengatakan bahwa Anda pantas menerimanya. Itu khas dari kondisinya. Dia tak mampu mempertahankan pola pikir yang konsisten. Akhirnya kami memasuki ruangan tempat Arif berada. Aku nyaris tak mengenalinya. Dia semakin kurus. Wajahnya cekung dengan lingkaran gelap di bawah mata. Rambutnya dipotong sangat pendek. Dia duduk di ranjang, menatap keluar dari jendela yang dipasangi jeruji. "Nak, panggilku hati-hati." Dia menoleh perlahan. Sesaat aku pikir kulihat secercah bayangan Arif yang dulu, anak laki-laki ketakutan yang tiba di rumah kami 6 tahun lalu. Tapi segera setelah itu, tatapan kosong dan jauh itu kembali menguasainya. "Kalian mau apa di sini?" tanyanya datar tanpa emosi. "Kami datang untuk melihat keadaanmu," jawab Budi. "Menjaga jarak." Aku tahu suamiku tak bisa lagi memandang Arif seperti dulu. Ada sesuatu yang telah retak di antara mereka selamanya.
Arif tertawa pendek tanpa rasa. Sekarang baru mau peduli. Terlambat bukan? Tidak pernah terlambat, nak. Kataku masih berusaha menjangkau sisi dalam dirinya yang mungkin masih utuh. Kamu sakit, tapi kamu akan sembuh. Dan kalau aku sembuh, lalu apa? Potongnya. Suaranya mulai naik. Aku akan kembali ke rumah. Kita akan jadi keluarga bahagia lagi setelah semua yang kulakukan. Aku tak punya jawaban untuk itu. Karena jauh di dalam hati aku tahu dia benar. Takkan pernah sama lagi. Sekalipun suatu hari dia membaik, sekalipun suatu hari kami bisa memaafkan, luka itu akan selalu tinggal. Itulah terakhir kalinya kami melihat Arif. Beberapa minggu kemudian dia dipindahkan ke Rumah Sakit Jiwa Surabaya, sebuah lembaga untuk para pelaku tindak pidana dengan gangguan kejiwaan. Hakim memutuskan dia akan ditahan di sana untuk waktu yang tak ditentukan sampai dia sembuh jika itu pernah terjadi. Budi dan aku kembali ke rumah kehidup yang kini terasa kosong dan tanpa makna. Rumah kami yang dulunya penuh harapan sekarang terasa dihantui kenangan. Setiap sudut, setiap perabot, setiap foto di dinding bercerita tentang masa lalu, dan semuanya berakhir dengan kepedihan yang sama. Kami mencoba untuk melanjutkan hidup, tapi kami tak pernah benar-benar sama. Budi, suamiku yang kuat dan tak pernah menunjukkan kelemahan mulai minum lebih dari biasanya. Di malam hari, aku mendengarnya berjalan keliling rumah, memeriksa semua kunci, melihat ke bawah tempat tidur, seolah masih berharap menemukan monster yang bersembunyi. Aku sendiri mulai mengalami mimpi buruk yang mengerikan. Aku terbangun sambil berteriak, tubuh basah oleh keringat dingin dan selalu pertanyaan yang sama menyiksaku. Bagaimana kami bisa tidak melihatnya? Bagaimana kami bisa tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah sedang terjadi di depan mata kami sendiri? Apakah kami begitu putus asa ingin menyelamatkan anak itu sampai menolak melihat tanda-tandanya? Hari ini duduk di beranda tua ini, memandangi sungai besar yang terus mengalir seolah tak pernah terjadi apa-apa, aku bisa melihat ke belakang dengan sedikit kejernihan. Sudah lebih dari 30 tahun berlalu sejak malam mengerikan itu. Waktu tidak menyembuhkan semua luka seperti kata orang, tapi waktu mengajarkan kita cara hidup dengan luka itu. Budi, suamiku meninggal tahun 2003 karena serangan jantung. Dia tak pernah benar-benar pulih sejak malam itu. Dia memikul rasa bersalah yang bukan miliknya hingga hari terakhirnya. Aku seharusnya menyadarinya, Mulyan. Katanya kadang-kadang biasanya setelah beberapa gelas minuman, aku seharusnya melindungimu. Anak-anak kandung kami, Firdaus dan Dewi berusaha mendukung kami sebisanya. Tapi mereka tinggal jauh. Mereka punya keluarga sendiri, masalah sendiri, dan sejujurnya aku rasa mereka pun menyimpan sedikit rasa bersalah karena tidak ada saat semuanya terjadi. Karena telah meninggalkan kedua orang tua mereka yang menua bersama seorang anak bermasalah. Tentang Arif, kami sesekali menerima kabar darinya lewat lembaga sosial pemerintah. Aku tahu dia masih berada di dalam institusi hingga sekarang setelah bertahun-tahun. Kadang kondisinya membaik, kadang memburuk. Pada tahun 2008, dia sempat dievaluasi untuk kemungkinan dibebaskan, tapi mengalami kekambuhan hebat dan kembali ke perawatan intensif. Surat terakhir yang kuterima tentangnya kira-kira 2 tahun lalu mengatakan bahwa dia dalam kondisi stabil, minum obat secara teratur, mengikuti kegiatan terapi, tapi dia tak akan pernah benar-benar bebas. Tidak dari institusi, tidak dari iblis yang ia bawa di dalam dirinya. Aku tidak pernah menjenguknya lagi. Tidak saat Budi meninggal, tidak juga saat ulang tahun atau hari-hari penting lainnya. Mungkin sebagian orang akan menghakimiku, mengira aku meninggalkan anakku saat dia paling membutuhkan. Tapi kenyataannya, aku tidak sanggup. Aku tak bisa menatap wajahnya tanpa menghidupkan kembali malam itu,
tanpa merasakan teror itu lagi. Dan tetap saja, Nak. Bahkan setelah semua yang terjadi, dada ini masih terasa nyeri setiap kali memikirkan dirinya. Bukan Arif dari malam itu, tapi anak laki-laki usia 9 tahun dengan mata besar penuh ketakutan dengan ransel kecil berisi seluruh dunianya. Anak laki-laki yang untuk waktu singkat benar-benar menjadi anakku. Seiring waktu, aku belajar beberapa hal yang ingin kubagikan padamu. Mungkin bisa menolong seorang ibu, seorang ayah yang sedang mengalami hal serupa. Semoga saja tidak seburuk yang kami alami. Pertama, aku sadar bahwa cinta tidak menyembuhkan segalanya. Seumur hidup kita diajarkan bahwa cinta seorang ibu bisa memindahkan gunung, menembus rintangan apapun, itu tidak benar. Beberapa luka terlalu dalam, beberapa masalah butuh bantuan profesional, obat, dan perawatan serius. Cinta itu penting, sangat penting, tapi tidak cukup. Kedua, aku belajar mengenali tanda-tanda. Sekarang ketika aku melihat seorang anak muda dengan perilaku seperti yang dulu ditunjukkan Arif, tubuhku langsung merinding. Tatapan kosong, perubahan emosi yang tiba-tiba, kekejaman terhadap hewan atau orang yang lemah. Kebohongan yang makin besar, isolasi yang semakin dalam, itu semua adalah peringatan yang diberikan hidup dan kita harus menanggapinya dengan serius. Ketiga, aku belajar untuk tidak pernah mengabaikan naluri kita sendiri. Suara kecil dalam hati yang mengatakan ada sesuatu yang salah, tidak pernah berbicara sia-sia. Berapa kali aku merasa ada yang aneh dengan tatapan Arif, cara dia mengikutiku di dalam rumah? Bagaimana dia diam-diam mengambil barang-barangku? Tapi aku mengabaikannya karena aku tak ingin percaya. Karena lebih mudah berpura-pura semuanya baik-baik saja. Keempat, aku mengerti bahwa beberapa orang datang ke dunia ini dengan sesuatu yang rusak di dalam diri mereka. Itu bukan kesalahan orang tua, bukan juga semata-mata kesalahan lingkungan. Ada sesuatu dalam hakikat batin mereka. Tentu saja penelantaran, kekerasan, dan trauma memperburuk segalanya seperti dalam kasus Arif. Tapi beberapa jiwa memang terlahir membawa kegelapan yang bahkan cinta sebesar dunia pun tak bisa meneranginya. Dan akhirnya aku juga mengerti bahwa memaafkan tidak berarti melupakan atau bisa percaya lagi. Aku memaafkan Arif dalam arti aku tidak lagi memendam kebencian. Aku mencoba memahami bahwa dia sakit, bahwa dia tidak sepenuhnya mengendalikan perbuatannya, tapi itu bukan berarti aku bisa mempercayainya kembali atau menempatkan orang lain dalam bahaya demi rasa bersalah atau naluri keibuan. Dalam tahun-tahun setelah malam itu, aku bertemu keluarga lain yang mengalami situasi serupa. Tidak persis sama, tapi dengan anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan serius yang menjadi agresif, berbahaya. Ini lebih umum daripada yang kita kira, tapi tak ada yang mau membicarakannya. Seolah-olah mengakui bahwa anakmu bisa menjadi ancaman adalah kegagalan terbesar seorang ibu. Di sini di Kali Asri, kami bahkan membentuk kelompok dukungan. Kami bertemu sebulan sekali di Gereja Katolik St. Maria. Kami berbagi kisah, luka, dan kemenangan kecil. Itu membantu untuk tahu bahwa kami tidak sendiri, bahwa ada ibu-ibu lain yang juga memanggul beban sunyi ini. Hari ini di usiaku yang ke-76, aku menoleh ke belakang dan melihat kehidupan yang ditandai oleh tragedi, tapi tidak didefinisikan olehnya. Aku juga punya momen kebahagiaan. Pernikahan Firdaus, kelahiran cucu-cucuku, kunjungan Dewi saat ia bisa pulang dari Jakarta. Hidup terus berjalan, bahkan saat rasanya mustahil untuk maju. Jika kamu sedang mengalami sesuatu yang mirip, jika kamu memiliki anak dengan gangguan kejiwaan yang mulai menjadi ancaman, jangan malu untuk mencari bantuan. Jangan menunggu sampai terlambat seperti yang kulakukan. Jangan biarkan cinta membutakanmu terhadap bahaya nyata. Dan ingat, kamu bukan ibu yang buruk hanya karena menyadari bahwa anakmu butuh lebih banyak bantuan daripada yang bisa kamu berikan.
Oh sayangku, kalau kamu menyukai kisah ini meskipun begitu menyedihkan, jangan lupa subscribe ke kanal Grandparents Tales. Cukup klik tombol di bawah video. Dan kalau kamu ingin berbicara dengan orang-orang lain yang mengikuti kisah-kisah kami, tinggalkan komentar di bawah ya. Ingatlah, nak, kebijaksanaan itu tidak datang dari buku. Ia datang dari bekas luka dari apa yang telah hidup ajarkan. Dan kami, orang-orang tua seperti aku punya banyak luka dan masih banyak cerita untuk dibagikan. Ada yang indah, ada yang pahit, tapi semuanya nyata. Semuanya bagian dari perjalanan besar bernama kehidupan. Kadang kita menghabiskan waktu bertahun-tahun bersimpangan dengan orang yang sama tanpa pernah tahu apa yang mereka alami, apa yang telah mereka lakukan demi bertahan. Setiap wajah berkeriput seperti wajahku ini menyimpan 1000 cerita, 1000 pertempuran dalam diam. Dan jika ceritaku ini bisa membantu seseorang agar tak perlu mengalami apa yang kualami, maka semua rasa sakit ini layak untuk dibagikan. Terima kasih sudah mendengarkanku, sudah membiarkanku membuka isi hatiku. Semoga Tuhan melindungi kamu dan keluargamu dan menjauhkan segala keburukan dari rumahmu.